Memang sudah 2 ekor kuda yang mati, tapi sampai sekarang belum ditemukan jejak pembunuhnya sedikit pun. Tidak ada pagar yang rusak, tidak ada benda tajam di dalam kandang. Lalu apa tujuan mereka membunuh 2 ekor kuda itu? Matilda dan Pak Haris sudah beres menguburkan kuda yang kedua. Tapi tidak ada sedikit pun rasa tenang di hati mereka. Betulkah semua ini akan berakhir? Atau masih akan berlanjut? Dan apa tujuan sebenarnya? Mereka hanya binatang. Tujuan membunuh kuda itu untuk apa? Matilda penasaran. Kadang dia duduk termenung pada saat menyikat kudanya. Tidak adakah rasa kasihan mereka melihat kuda-kuda ini begitu baik? Mereka mau curiga kepada pegawai pun tidak ada alasan. Tidak nampak sedikit pun pegawai itu mencurigakan, bahkan ada niat membunuh. Karena Matilda sudah yakin bahwa pegawainya tidak ada niat buruk sedikit pun. Akhirnya Matilda memutuskan untuk percaya kepada mereka. Dengan badan yang lelah, pikiran yang lelah, Matilda masuk ke dalam rumah. Merebahkan diri di kursi. Tidak lama kemudian, tanpa terasa Matilda tertidur. Waktu berjalan terus. Tiba-tiba tanpa sadar, Matilda membuka mata dan suasana sudah menjadi gelap. Pukul berapa sekarang? Dia lihat di dinding. Oh, sudah menjelang pukul 6. Apa yang terjadi barusan? Aku tertidur. Tanpa sadar Matilda menggeliat bangun dan berlari keluar. Karena Matilda mendengar suara heboh di kandang. Apa yang terjadi? Dia turun mengejar ke kandang. Apa yang terjadi? Di situ berdiri Pak Haris. Dan Pak Haris mengatakan bahwa 2 ekor kuda yang sisa hilang. Matilda kaget. Pak Haris mengatakan bahwa gerbang ada yang merusak dan kuda-kuda itu kabur. Bagaimana bisa kabur, Pak? Bukankah Bapak sudah menutupnya semua? Bahkan CCTV menyala. Kita ambil CCTV sekarang juga, kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Bukankah kuda-kuda itu tadi masih di sini waktu saya menyisirnya? Haris tidak menjawab sedikit pun. Dia hanya diam. Dia bergerak naik dan menurunkan kamera CCTV. Dia berjalan masuk ke dalam rumah untuk melihat rekaman CCTV. Dan rekaman CCTV itu mendadak rusak. Tidak ada gambar sama sekali. Apa yang terjadi? Kenapa kuda kita bisa 2 ekor kabur kembali? Kita sudah mati 2 ekor kuda. Sekarang 2 ekor kuda yang sisa juga kabur. Dan rekaman CCTV ini mendadak rusak. Apa yang terjadi? Pak Haris mengemukakan alasan bahwa tadi saat kau tertidur terjadi mati lampu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Listrik mendadak padam. Pada saat saya turun untuk mengunci semua pintu-pintu, kuda-kuda itu sudah tidak ada. Dan lihat sendiri, gerbang ada yang mendobrak dan kudanya kabur. Tidak ada kata sepatah pun yang keluar dari mulut Matilda.
Matilda hanya menatap tajam. Tidak ada tangis. Haris diam, menatap balik kepada istrinya. Seolah mereka saling mengatakan, apa yang terjadi? Siapa yang memberi jalan kabur kuda-kuda ini? Tidak mungkin mereka mendobrak. Siapa? Apa tujuannya? Kenapa kuda-kuda itu yang diserang? Mereka berdua terdiam, tidak dapat mengatakan apa-apa. Akhirnya, waktu tak terasa menjelang pukul 9:30 malam. Mereka tidak makan malam. Matilda langsung naik ke tempat tidur dan tidur. Tidak lama kemudian Haris menyusul untuk tidur. Semua permasalahan mereka lupakan. Esok harinya, mereka bangun. Mereka membereskan semua kandang kuda itu. 4 ekor kuda mereka sudah musnah. Tapi mereka tidak mau memperpanjang urusan. Mereka akhirnya menjalani hidup seperti biasa. 1 minggu berlalu. 2 minggu berlalu. 3 minggu berlalu. Tidak ada peristiwa yang aneh. Sejak kuda itu, 2 ekor mati, 2 ekor kabur menghilang. Tidak ada yang aneh. Tetapi menjelang musim hujan tiba di bulan September, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Pak Haris hilang. Pak Haris hilang. Matilda terbangun dari tempat tidur dan dia berteriak-teriak memanggil suaminya. Pak Haris tidak ada di samping tempat tidurnya. Matilda mencari ke dapur, mencari ke kandang kuda, mencari ke tempat peternakan, bertanya kepada pegawainya di manakah suaminya. Tidak ada yang tahu. Hujan turun terus-menerus. Suasana makin mencekam. Di mana Pak Haris? Oh, akhirnya ada pegawai yang menenangkan. Bu, mungkin Bapak sedang pergi mancing. Mungkin jenuh karena selama ini tidak pernah pergi kemana-mana. Besok juga mungkin Bapak pulang. Matilda tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya dia menyuruh pegawainya pulang. Dan malam itu adalah malam pertama dia tidur tanpa suaminya. Karena Pak Haris tidak pulang. Karena Pak Haris menghilang tiba-tiba. Satu hari, besoknya Matilda menunggu pagi-pagi. Juga tidak ada kabar. 2 hari, juga tidak ada kabar. Akhirnya Matilda memutuskan sesuatu. Sesuatu yang sangat di luar dugaan akan dilakukan oleh Matilda. Apakah itu? Silakan tunggu berikutnya.